Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat dan kawan saya yang luar biasa. Sebelum saya mulai sharing hari ini, marilah bersama kita sejenak berdoa supaya waktu yang kita luangkan hari ini membawa manfaat dan membaikkan kita semua di masa yang akan datang. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing, saya persilahkan. Oke, teman-teman semuanya, hari ini saya akan membawakan satu sharing materi yaitu room service delivery. Ini saya peruntukkan untuk teman-teman beginner sekali lagi, atau mungkin yang baru trainee, atau mungkin yang baru masuk, atau mungkin yang teman-teman yang mau belajar tentang room service delivery seperti itu ya. Oke, apa sih yang kita lakukan atau preparation daripada ketika kita mau mengantarkan room service orderan ke kamar tamu? Satu, yang akan kita persiapkan adalah room service tray atau nampan untuk room service, yaitu yang digunakan untuk membawa makanan dari tempat room service order taker sampai ke kamar tamu nanti, seperti itu. Lalu berikutnya adalah room service placemat, yaitu kita persiapan kedua di atas tray kita ada placemat ya, atau underliner seperti itu, atau tataan lah. Berikutnya adalah flower vase yang berfungsi sebagai pemanis atau hiasan. Kemudian ada salt and pepper shaker, atau mungkin diganti dengan salt and pepper sachet seperti itu. Kemudian ada toothpick, ada removal tray cut. Jadi toothpick itu tusuk gigi, removal tray cut itu adalah signed card atau kartu tanda di mana itu bertuliskan informasi kepada tamu untuk di mana beliau atau tamu bisa menelpon atau menghubungi ketika proses makan sudah selesai, seperti itu. Kemudian ada service napkin atau paper napkin. Jadi ada service napkin yaitu linen atau kain, kalau paper napkin berarti tisu yang besar seperti itu. Kemudian ada cutleries, yaitu cutleries yang disesuaikan tentunya ya. Jadi cutleries bisa sendok garpu atau mungkin pisau dengan garpu, yaitu dinner knife, kemudian dinner fork atau mungkin dinner spoon, kemudian dinner fork atau mungkin dessert knife dengan dessert fork dan sebagainya, sesuai dengan keperluan atau cutleries abbreviation-nya, seperti itu. Kemudian berikutnya adalah food cover. Jadi makanan yang diantarkan dari room service station sampai kamar tamu itu kewajiban pertamanya adalah di cover atau ditutup dengan food cover, seperti itu. Lalu ada plastic wrap. Plastic wrap ini adalah cover makanan yang dari plastik, yang biasa dia bentuknya plastik lentur lah, seperti itu. Jadi tidak semua makanan bisa di cover dengan food cover, tapi cukup di cover dengan plastic wrap. Contohnya ketika makanan ini adalah seperti slice fruit atau mungkin makanan-makanan yang sifatnya ini kecil, piring atau apa, penempatan atau platingnya itu kecil, seperti itu biasanya menggunakan plastic wrap. Dan terakhir preparation adalah bill ya, bill holder dengan billnya, seperti itu. Jadi setelah semua yang saya sebutkan di atas tadi ya, dari room service tray, placemat, flower vase, salt and pepper, service napkin, cutleries, plastic wrap, dan bill, semuanya lengkap. Maka poin yang berikutnya adalah memastikan semua makanan dan minuman atau semua yang diorder oleh tamu ini sudah lengkap atau sesuai. Misal di bill itu tertuliskan 1 fresh orange juice dan 1 nasi goreng, maka sudah ada nasi goreng dan sudah ada fresh orange juice, seperti itu. Maka ini sudah bisa untuk diantarkan ke kamar tamu, begitu. Lalu kita lanjutkan ke poin berikutnya, yaitu adalah hal-hal yang akan kita lakukan ketika kita akan memasuki kamar tamu. Jadi sini baru saya listing lah, kayak gitu. Belum simulasi, ini baru sebuah listing. Yang pertama adalah knock the door maksimum 3 times. Artinya nanti kita hanya boleh diizinkan mengetuk pintu itu selama maksimal 3 kali, tidak boleh lebih.
begitu. Lalu kalau lebih gimana Pak? Karena mungkin tamu ketika di bel 3 kali tidak membukakan. Step yang pertama adalah cari apakah ada room boy di sekitarmu. Biasanya di floor tersebut ada room boy yang sedang membersihkan kamar. Jadi kamu bisa pinjam teleponnya atau minta tolong sama room boy bahwa kamar sekian itu waiter sudah di depan tamu dan minta tolong untuk dibukakan, atau sekedar menginformasikan saja seperti itu. Atau poin berikutnya adalah yang dilakukan yaitu kembali ke pantry depan lift biasanya untuk menelpon order taker yang ada di bawah. Jadi waiter ini biasa sekarang bawa handphone, bawa HP, kita telepon ke bawah menginformasikan kalau tamu sudah ditelepon tapi tidak membukakan pintu, sehingga order taker akan menelpon ke atas ke kamar tamu menginformasikan bahwa waiter sudah ada di depan pintu supaya lekas dibukakan gitu. Oke, selanjutnya adalah greeting by time and outlet. Jadi ketika nanti kita menyebutkan, ketika kita mempressing pintu, kita menyebutkan good evening room service atau good evening room service gitu, atau mungkin cukup room service begitu. Karena nanti greetingnya ketika tamu membukakan pintu kayak gitu. Lanjut, ask to the guest excuse to enter the room or just in front of the room. Jadi memastikan ke tamu atau menanyakan kepada tamu bahwa kita boleh tidak permisi untuk masuk ke kamar. Yang pertama, yang kedua adalah atau kita hanya boleh ada di depan pintu saja. Jadi kadang untuk keperluan privacy karena tamu ini tidak mau diganggu, kita tidak boleh masuk ke kamar tamu. Jadi tidak semua waiter itu diizinkan masuk ke kamar tamu meskipun waiter ini membawa pesanan tamu gitu. Jadi cukup di depan pintu, kemudian tamu menerima, kemudian dibayar, kemudian kita selesai. Seperti itu. Transaksinya atau prosesnya ini jauh lebih pendek daripada ketika kita boleh masuk. Nanti kita bahas. Dan berikutnya adalah menanyakan kepada tamu, ask where we'll put the order. Menanyakan kepada tamu di mana kita boleh meletakkan order. Artinya di sini kita boleh masuk, gitu kan? Kita boleh masuk ke kamar tamu, kemudian kita menanyakan kepada tamu di mana kita boleh meletakkan pesanan tamu tersebut. Bisa di meja, bisa di kasur, bisa mungkin di luggage area atau meja tempat meletakkan barang bawaan tamu, atau mungkin bisa di lantai juga. Ada yang seperti itu. Karena tamu terserah mau minta di mana gitu kan. Lalu berikutnya adalah explain all to the guest order and make sure complete. Artinya adalah memastikan menjelaskan kepada tamu tentang yang diorder dan memastikan makanan atau pesanan tamu ini lengkap begitu. Lalu presenting the bill, yaitu mempresentingkan, menunjukkan bill ya, yaitu isinya adalah menyebutkan total bill habisnya berapa seperti itu. Kemudian menginformasikan kepada tamu misalkan ada kembalian, misalkan tamu habis 150.000 dan uangnya 200.000, maka kita ada kembalian sekitar 50.000 misalnya seperti itu, maka kita informasikan kepada tamu bahwa Bapak kita akan kembali lagi untuk mengantarkan kembaliannya seperti itu. Jadi tamu juga tahu nanti mungkin 2-3 menit kita akan kembali ke kamar untuk mengantarkan kembalian tamu tersebut. Oke, itu teman-teman yang menjadi prosedur ketika kita akan memasuki kamar tamu begitu. Oke, selanjutnya kita langsung saja ke contoh percakapan ketika kita memasuki atau ketika kita ada di depan kamar tamu. Jadi saya tidak saya tidak mensimulasikan dari bawah tadi, tapi karena posisinya sudah lengkap, langsung kita masuk ke lift, kita langsung ada di floor, kita langsung menuju depan kamar tamu, sehingga simulasinya adalah kita sudah ada di depan kamar tamu. Apa yang kita lakukan? 1. Knock the door maximum 3 times, kemudian bilang room service seperti itu, karena kita adalah dari departemen atau divisi room service, sehingga tamu tahu bahwa oh, orderan saya sudah datang nih, gitu kan. Maka dia akan wait while open the door. Jadi dia bilang tunggu sambil dia bukakan pintu.
Maka kita menanyakan yang tadi, gitu kan. Kita boleh masuk atau tidak, tapi sebelumnya kita meng-greeting dulu. Good evening, Mr. Adam. I'm from room service and I bring your order. Jadi kita menginformasikan ke tamu bahwa kita dari room service, gitu kan. Kita membawa orderan Pak Adam, begitu. Oh, oke. Kita excuse nih. May I come in, sir? Jadi boleh nggak saya masuk, Pak? Kayak gitu kan. Ternyata boleh. Yes, sir. Artinya boleh. Berarti kita lanjut nih, kita masuk ke kamar tamu. Excuse me, where I can put your order, Mr. Adam? Kita menanyakan gimana kita boleh meletakkan orderannya kepada Pak Adam, gitu kan? Di meja, di bed, atau di floor mungkin. On the table, please. Kebetulan ini tamu meminta kita meletakkan di meja. Lalu, alright, sir, I will explain your order. Your order is 1 nasi goreng spesial and 1 fresh orange juice, no sugar, no ice. Is it correct? Jadi kita memastikan ke tamu bahwa orderannya adalah 1 nasi goreng spesial, 1 fresh orange juice tanpa gula, begitu. Apakah itu sudah benar, Pak, atau sudah lengkap, Pak? Seperti itu. Dan tamu menjawab, perfect, thank you. Artinya tidak ada masalah di situ dan sudah sesuai dengan apa yang dipesan sama tamu. Selanjutnya, here your bill, sir. Total bill is 150.000 rupiah. You just sign here, please. Artinya si waiter sudah tahu kalau tamu ini ada deposit di front office, sehingga semua transaksinya bisa dilakukan secara non tunai, atau di sini biasa kita sebutnya adalah room charge. Begitu. Jadi tamu cukup tanda tangan saja, kita wajib menginformasikan bahwa bilnya habis 150.000, tadi pesannya sudah disebutkan, kemudian tamu cukup tanda tangan yang artinya tamu sudah menyetujui dengan transaksi tersebut, begitu. Tamu jawab oke, artinya dia tanda tangan, kemudian waiter bilang, excuse me sir, if you have finished your dinner, you can call me again or you can put in front of the door and I will pick up your dirty plate. Artinya adalah kalau Bapak sudah selesai makan, Bapak bisa telepon saya lagi atau mungkin berkenan meletakkan piring kotornya di depan pintu. Supaya apa? Supaya nanti ketika tamu ini hendak istirahat, tamu tidak terganggu dengan mungkin bau sambal atau mungkin bau kecap atau mungkin bau saus dan sebagainya. Sehingga bisa telepon lagi petugas room service atau mungkin cukup letakkan di depan pintu. Biasanya tamu-tamu ini akan melakukan keduanya, yaitu menelpon bagian room service dan menginformasikan bahwa piring sudah diletakkan di depan kamar, seperti itu. Supaya apa? Supaya segera di-get-up juga dan kemudian tamu tidak terganggu karena sudah diletakkan di depan kamar, begitu. Oke, selanjutnya adalah tamu bilang yes sure, have nice your dinner, thank you and see you. Jadi itu percakapan sesi pertama ketika kita bertransaksi di dalam room service. Setelah presenting the bill, maka saya menyarankan untuk teman-teman ini ketika mau keluar kamar adalah berjalan dengan cara mundur sampai di depan pintu atau mungkin hanya sedikit miring seperti itu, tapi yang pasti adalah jangan berjalan langsung berbalik menuju pintu. Artinya kita berjalan membelakangi tamu seperti itu. Nah, kenapa kok harus berjalan mundur atau menyamping kayak gitu? Karena kalau kita berjalan langsung membelakangi pintu atau membelakangi tamu, maksud saya itu terkesan adalah kita tidak sopan. Maka untuk menghindari itu kita harus berjalan miring atau mundur seperti itu sampai di depan pintu, baru kita berbalik semuanya karena untuk membuka pintu, dan kemudian kita sebelum menutup pintu menyampaikan atau mengucapkan salam perpisahan, bisa selamat pagi, selamat siang, sampai jumpa ataupun permisi, begitu. Komunikasi yang kedua adalah teman-teman ketika tamu melakukan panggilan ke room service. Jadi simulasi di sini saya buat adalah tamu melakukan panggilan room service dan kita diperkenankan untuk mengambil di dalam kamar. Artinya tamu tidak meletakkan piring kotornya di depan kamar. Contohnya seperti ini.
Waiter knock the door again. Oke, dia press lagi dan bilang room service, artinya sudah ada di depan pintu. Oke, baik. Good evening Mr. Adam, did you get a great dinner? Artinya kan kita basa-basi nih atau melakukan komunikasi kepada tamu bahwa bagaimana dengan makan malamnya Pak? Apakah great dinner seperti itu? Tamu menjawab, yes, wonderful, thank you. Begitu. Excuse me, may I come in to pick up your dirty plate? Ini tadi posisi masih di depan pintu, kemudian dia waiter excuse untuk masuk ke kamar tamu, kemudian tamu jawab, oh yes sure. Biasanya tamu langsung membukakan pintu, mempersilahkan kita masuk dan masih memegangkan pintunya. Kenapa? Karena tamu ini berharap kita di situ itu durasinya tidak lebih dari 3 menit. Ya, 3-4 menit lah itu sudah maksimal. Karena kita hanya mengambil piring kotor dan keluar. Intinya seperti itu. Lalu kita ada komunikasi lagi, yaitu adalah excuse me, thanks for your order, and if you need everything on this hotel, you can call me again. Ini sebuah gimmick informasi kepada tamu bahwa kalau tamu perlu apapun di hotel ini, bantuan apapun atau keperluan apapun ya, itu bisa telepon waiter lagi seperti itu. Jadi kita mewakili hotel nih untuk mewakili bahwa kalau tamu stay di tempat kita itu harus dalam kondisi nyaman begitu. Jadi ini tidak melulu atau keharusan hanya di departemen housekeeping yang melakukan hal seperti ini, tapi kita sebagai waiter room service pun harus melakukan hal yang seperti ini juga, sehingga kenyamanan tamu itu bisa didapat dari manapun. Tidak harus dengan housekeeping, misalkan perlu tambahan bantal, perlu tambahan sabun, tambahan sampo, atau mungkin kamarnya tidak dibersihkan, itu cukup memanggil kita seperti itu. Selanjutnya adalah tamu bilang oke, thank you, lalu kita terakhir bilang you're welcome, enjoy your stay at home and good night sir. Karena kemungkinan tamu habis ini akan tidur, maka kita bilang good night sir, artinya selamat tidur begitu. Atau mungkin yang kedua lebih simpel adalah waiter bilang have nice your stay, thank you, bye bye, seperti jadi have nice your stay, thank you and bye bye. Artinya kita mengucapkan selamat selamat menikmati stay Anda di tempat kami, terima kasih dan bye bye, atau selamat sampai jumpa kembali begitu. Jadi itu contoh komunikasinya teman-teman, yaitu contoh 1 dan contoh 2. Kalau di room service itu intinya adalah komunikasi pertama ketika kita ada di atau kita mengantarkan makanan yang pertama, dan yang kedua adalah ketika kita datang kembali untuk mengangkat piring kotor yang sudah selesai proses tamu makan tadi, seperti itu. Oke, teman-teman semuanya, demikian sharing dari saya. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.